jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bapa, benar, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang buat setiap jalan-jalan kami. Terima kasih buat waktu kesempatan yang indah untuk kami mengisi hati dan pikiran kami dengan firman kebenaran-Mu yang membebaskan. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang datang dengan hati yang haus dan lapar. Biar kuasa Roh Kudus-Mu Bapa bekerja di antara kami, sehingga firman yang hamba-Mu sampaikan semua berasal daripada Engkau dan mengambil tempat yang terbaik dalam hati sanubari kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Salam. Ya, senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, BPW Tanjung Merawa. Setahun lebih ya kita tidak bertemu. Belum ada setahun ya. Nah, jadi memang setiap setahun sekali kami ada kunjungan ke tempat ini. Bukan berarti kunjungannya itu seperti sidak ya, bukan ya. Kunjungan ini sebagai bentuk kami menghormati dan mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini. Ya. Tidak hanya mensupport secara material, tapi secara moral juga. Ya, itu bukti salah satu hal yang kita bisa lakukan ya sebagai rasa hormat dan kasih akan pelayanan Tuhan di tempat ini. Amin. Hari ini saya tidak sendiri, ada Pak Hakim kemarin sudah memberkati lewat KPW ya, ibadah rumah tangga di tempat ini. Beliau adalah orang sibuk tapi memberi waktunya untuk menjadi berkat buat jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, Pak Hakim udah perkenalan kemarin ya Pak. Karena nanti nggak disayang Pak kalau nggak dikenalin. Ya, puji Tuhan. Pak Hakim juga hamba Tuhan karena dia melayani di Yayasan Misi ya Pak ya. Yayasan Pariangan Indah itu melayani saudara-saudara kita Sunda. Jadi saudara-saudara kita Sunda itu kan sekarang banyak yang sudah percaya meskipun mereka belum terang-terangan datang ke gereja seperti Bapak Ibu. Mereka harus sembunyi-sembunyi, nggak diketahui tetangga atau keluarga. Karena kalau diketahui keluarga, tetangga, mereka nanti dibenci, dibully. Bahkan ada yang dibunuh gitu ya. Makanya Inang, Amang ya, adik-adik di tempat ini bersyukur masih diberikan Tuhan kebebasan ya untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah, memuji dan mulai. Seharusnya kita lebih luar biasa dari orang Sunda. Amin. Iya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Judul firman Tuhan hari ini adalah adopsi. Kalau Bapak Ibu sering dengar kata adopsi, itu biasanya ketika ada pasangan suami istri nggak punya anak, kita adopsilah anak gitu kan, mengangkat anak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal adopsi, saya teringat Bapak udah saya. Jadi sebelum kami berangkat ke sini, sehari sebelum berangkat ke sini, saya dapat berita anak satu-satunya laki-laki yang sudah lama dulu waktu dia untuk mendapatkan anak itu butuh waktu lama baru dapat. Nah, setelah sekarang besar, udah selesai sekolah, bisa bekerja, bantu bapaknya. Ternyata waktu dia bantu bapaknya, karena mereka punya usaha jual buah ke Siantar, di jalan itu kecelakaan, meninggal. Nah, kemarin Pak Hakim dan Pak Pendeta juga kita kesana mampir. Sedih sekali. Secara manusia ya hartanya banyak. Secara manusia nggak ada lagi semangatnya untuk hidup ya, untuk Bapak Uda dan Mama Muda saya. Tapi ya jalan satu-satunya apa? Supaya dia punya anak, ya diadopsi.
Karena apa? Kalau dia mau punya anak lagi, usia udah umur ya. Udah umur, saya udah tua. Gimana mau punya anak lagi? Nggak mungkin. Maka satu-satunya kalau mau punya anak, ya angkat anak, diadopsi. Nah, kalau ada anak-anak yang nasibnya terlantar, nggak jelas, terus diadopsi sama orang tua yang penuh kasih sayang, orang tua yang penuh perhatian, kira-kira nasibnya berubah nggak? Nah, Bapak Ibu, kalau Tuhan yang angkat kita jadi anaknya, berubah nggak hidup kita? Itulah kabar baiknya. Tuhan mengadopsi kita jadi anak-anaknya, mengangkat kita jadi anaknya. Ada lagu sekolah minggu ya, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Yuk, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Merinding ya ketika kita menghayati lagu ini, aku diangkat jadi anaknya Tuhan. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Mujizat yang paling besar di dunia ini bukan membangkitkan orang dari antara orang mati, bukan melihat ada orang yang lumpuh lalu berjalan, tapi mujizat yang paling besar dalam hidup kita, Bapak Ibu, ketika kita yang tadinya bukan siapa-siapa, kita yang tadinya budak dosa, Tuhan angkat jadi anaknya. Itulah kabar sukacita, itulah kabar baik, itulah mujizat yang paling besar di dunia ini. Yang tadinya kita budak dosa, anak yang terlantar, anak yang hilang, anak yang hidup untuk dirinya sendiri, tetapi Tuhan mengangkat kita. Bukan karena kita ganteng, bukan karena kita cantik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, tapi karena Bapa kita penuh kasih. Bapa kita adalah Bapa yang baik, mau mengangkat kita jadi anak. Nah, kenapa Tuhan harus mengangkat kita menjadi anak? Nah, sebelum ke sana, kalau ada seorang penulis buku ya berkata, adopsi itu dalam adopsi Romawi ya, adopsi Romawi itu adalah anak yang diadopsi itu biasanya apa? Diangkat menjadi anak. Lalu pada waktu diangkat menjadi anak, kalau dia punya utang, utangnya itu dilunasi semua. Dan apa yang menjadi milik orang tua angkatnya itu menjadi miliknya dia. Itulah arti adopsi. Tapi Bapak Ibu, kita bukan hanya hutang dosa kita saja dilunasi oleh Tuhan, tetapi darah Yesus yang terpercik di atas kayu salib menjadikan kita anak-anak Allah. Makanya judul firman Tuhan pada hari ini adalah adopsi. Tuhan membayar hutang dosa-dosa kita, lalu mengangkat kita jadi ahli warisnya. Mungkin Bapak Ibu bertanya kan, Pak, katanya ahli waris, aku kok nggak kaya-kaya, kayak tetangga punya mobil, punya rumah, rumahnya aja 2 gitu ya, 3, tapi aku kok nggak kaya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berpikir ikut Tuhan itu, oh nanti saya dapat ini, saya dapat itu, maka sebenarnya buat kita Tuhan itu cukong. Kita memandang Tuhan itu berguna. Kita belum hidup sebagai anak, kita hidup sebagai budak. Oh nanti kalau saya ikut Tuhan, maka penderitaan di hidup saya itu akan hilang, nggak ada. Maka kita memandang Tuhan itu apa? Tuhan itu kita memandang sebagai pembela kita, sekedar pembela saja. Oh nanti saya tahu hidup saya nanti akan lebih baik. Oh, maka buat kita Tuhan itu sebagai peramal.
Nah, selama ini buat kita apa itu Tuhan? Sudahkah kita memandang Tuhan itu sebagai Bapa kita? Nah, makanya hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita menjadikan Tuhan itu sungguh-sungguh merespon apa yang Tuhan lakukan buat kita, sehingga kita hidup sebagai anak-anaknya. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya dalam Alkitab kita, dalam terjemahannya nggak ada kata adopsi. Tapi yang ada itu adalah dilahirbarukan kembali. Yang ada dalam Kristus seperti tadi mamanya perdana, papanya dan juga perdana kemarin dibaptis. Baptisan itu nggak bisa melahirbarukan. Itu adalah lambang lahir baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita mengalami lahir baru, maka kita akan melihat Tuhan itu sebagai Bapa kita. Memandang Tuhan itu bukan lagi sebagai cukong, bukan lagi sebagai peramal, bukan lagi sebagai sebagai yang bisa ngobatin kita doang, sebagai dokter doang, tapi kita bisa memandang Tuhan itu sebagai Bapa. Nah, bagaimana Tuhan mengadopsi kita? Dikatakan di dalam Galatia, kita buka Alkitab kita, Galatia 3 ayat 26 sampai 29, ayat 26 sampai Galatia 4 ayat 7. Sudah ketemu? Amin. Yuk kita baca sama-sama. Yang bapak-bapak baca ayat 26, ibu-ibu baca 27 sampai nanti pasal 4 ayat 7 ya. 1, 2, 3 ya. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 27 bapak-bapak. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji. Yang dimaksud adalah selama seorang ahli waris belum dibalik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguhnya ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah autoritas dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah anak waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan berangkat kepada Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ayat 6. Ayat 7 sama-sama. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris Allah. Amin. Inti dari apa yang kita baca Bapak Ibu, kita menjadi anak oleh iman. Kalau kita menjadi anak, kita menjadi ahli waris. Yang kita warisi adalah kerajaan sorga. Apa yang menjadi milik Bapa, itu juga yang menjadi milik kita. Nah, karena itu cara Tuhan, proses Tuhan mengadopsi kita lewat Yesus Kristus. Untuk menyelamatkan anak manusia, maka anak Allah harus mati di atas kayu salib. Makanya tadi dikatakan di ayat yang ke-4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah Bapak Ibu
mengutus anaknya. Ya, ia mengutus anaknya. Dari ayat ini, Allah mengutus anaknya untuk menebus kita. Kata menebus di sini ya bisa diterjemahkan sebagai kata mengangkat kita jadi anaknya. Ya. Artinya Bapak Ibu, Tuhan sudah membayar semua hutang-hutang dosa kita lewat Yesus Kristus. Seharusnya kita yang mati di atas kayu salib, tapi Yesus mati di atas kayu salib menggantikan kita. Mungkin Inang bertanya, Pak, kok bukan salah seorang nabi saja yang mati menggantikan dosa kita? Tapi pertanyaannya, nabi berdosa enggak? Berdosa. Enggak bisa. Apalagi orang jahat, yang jelas jahat. Harus Tuhan Yesus yang mati untuk membayar dosa-dosa kita. Hanya orang benar. Siapa yang benar? Hanya Yesus yang benar. Tidak ada lagi. Harus ada darah yang tercurah. Makanya dalam perjanjian lama itu nyawa ganti nyawa, mata ganti nyawa, mata, gigi ganti gigi gitu ya. Itu hukum, karena Allah itu adil. Kalau adil apa? Dia harus menghukum. Siapapun bersalah harus dihukum. Tapi kalau dia hukum semua manusia, di mana kasih Allah? Makanya Yesus Kristus dia berikan turun ke dunia. Yesus mati di atas kayu salib, disitulah kasih dan keadilan Allah dipertemukan. Sehingga Bapak Ibu ya, Yesus itu mengerjakan penebusan buat kita, menyediakan penebusan buat kita. Makanya waktu mati di atas kayu salib dia bilang apa? Sudah selesai. Hutang dosa kita yang dulu, sekarang dan yang akan datang sudah selesai. Amin. Kita yang percaya dalam Yesus tidak lagi ada di bawah kutuk. Penghukuman kita sudah terjadi di belakang kita. Kutuk kita sudah selesai di atas kayu salib. Dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Tidak lagi ada penghukuman bagi orang percaya. Nah, tapi tidak cukup di situ saja. Karena banyak orang Kristen bilang, saya anak Allah. Bahkan kita sering dari kecil nyanyi, aku diangkat jadi anaknya. Kalau ngomong tentang anak Allah, kamu anak Allah. Kita kan anak Tuhan, kita kan anak Allah. Tapi itu sering sekali hanya di mulut kita. Kita belum bisa menghayatinya. Kita sering sekali lupa menghidupinya, mengalaminya dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Karena itu apa yang Tuhan lakukan? Dia mengutus rohnya. Di ayat yang ke-6, yuk kita baca. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita. Supaya apa yang dikerjakan, apa yang diselesaikan Yesus di atas kayu salib teraplikasikan, bisa kita hidupi sehari-hari dalam diri kita. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus Tuhan berikan bukan supaya kita hanya bisa berbahasa roh gitu ya. Gitu bukan. Tapi Tuhan memberikan Roh-Nya kepada kita supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita menghidupi. Supaya kita bisa mengaplikasikan. Supaya kita bisa memanggil apa? Ya Aba, ya Bapa. Ya. Aktivitas Allah yang kedua untuk mengadopsi kita, Ia mengutus Roh-Nya ke dalam hati kita. Supaya kita apa? Memiliki pengalaman, bukan kata orang, bukan kata Alkitab, tetapi kata kita sendiri. Katanya Yesus penebus, katanya Pak Pendeta, Pak, Yesus itu sudah mengampuni kita. Tapi sering sekali kita nggak ngalamin. Kenapa? Kita lupa melibatkan Roh Kudus. Kenapa kita disebut anak-anak Allah, Bapak Ibu? Karena Yesus mati di atas salib, membayar dosa-dosa kita. Tapi yang kedua, kenapa kita disebut anak-anak Allah? Karena ada Roh Allah
Roh anak Allah diam dalam diri kita. Waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu itu juga ada materai Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ada roh anaknya. Kalau ada roh anaknya dalam diri kita, berarti kita juga adalah anak-anak Allah. Amin. Bilang dulu samping kiri dan kanannya, kamu anak Allah. Amin. Kamu anak Allah. Jadi sekarang udah tahu ya, kenapa sih kita disebut anak Allah, anak Allah? Karena ada roh Allah diam dalam diri kita. Roh itu yang memampukan kita, yang memberi kita keberanian untuk berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Artinya, ya Aba, ya Bapa itu apa? Ada hubungan yang akrab, ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan kita yang dulu rusak karena dosa, kita terpisah dari Allah karena dosa, kini sudah pulih, sudah terhubung kembali lewat darah Yesus Kristus. Sehingga kita dengan Bapa sekarang, waktu Yesus mati di atas kayu salib ini ya, tabir bait Allah terbelah. Ini belum terbelah Pak tabirnya Pak. Gambaran saja. Tabir bait Allah terbelah dua. Antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu dulunya harus ada tabir pemisah. Tapi waktu Yesus mati, tabir itu terbelah. Artinya apa? Nggak perlu lagi ada pembatas-pembatas. Makanya kita disebut orang-orang percaya itu imamat yang rajani. Enggak, kalau berdoa itu enggak harus cari dulu pendeta. Kita berdoa langsung kepada Tuhan, sama kuasanya. Kalau ada yang perlu doakan di rumah gitu ya, ada yang sakit, Pak Pendeta, enggak harus Pak Pendeta. Bapak Ibu punya kuasa untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Iya, jangan lagi pikir, Pak, saya kan ini Pak, dosa saya masih banyak Pak, saya juga masih bolong-bolong ke gereja Pak, gitu. Dosa kita udah selesai. Amin. Iya, tidak ada lagi pembatas. Kita anak-anak Allah. Roh yang sama, roh yang ada pada Pak Pendeta juga ada pada kita. Karena itu nyatakan kuasa sebagai anak-anak Allah. Berdoa dengan penuh keyakinan, berdoa dengan penuh rasa kedekatan dengan Tuhan. Ya, mengetahui kita ini memiliki status sebagai anak Allah lewat Roh Kudus yang Tuhan berikan, mengingatkan kita, kamu itu anak Allah. Kamu itu orang yang sudah ditebus Tuhan. Kamu itu adalah orang yang dihargai Tuhan. Nih, siapa yang masih suka begini Bapak Ibu? Saya mau tanya, ini roh apa? Kamu tadi, sekarang kamu berdoa sama Tuhan, mohon Tuhan. Tadi kamu ngomong apa sama suamimu? Tadi kamu ngomong apa sama anakmu? Ya juga ya. Doaku dijawab nggak ya? Kira-kira itu suara Roh Kudus atau roh apa? Roh halus ya. Itu namanya bukan Roh Kudus, roh halus. Waktu kita berdoa, menyanyi, menyembah Tuhan, ku nyanyi haleluya. Tuhan marah sama kamu. Kamu aja tadi pagi bangun tidur gak doa sama Tuhan. Sekarang kamu nyembah-nyembah lagi. Tuhan gak terima penyembahanmu. Pernah mengalami seperti itu? Itu bukan Roh Kudus, tapi itu roh pendakwa namanya. Roh halus, roh pendakwa. Roh yang suka mengintimidasi kita. Nah, kenapa kita harus tahu ada Roh Kudus dalam diri kita? Kalau kita nggak melibatkan Roh Kudus, maka hidup kita itu akan diotak-atik oleh roh pendakwa. Apa-apaan kamu ke gereja? Nanti kalau masuk gereja itu runtuh nanti gereja itu. Kamu aja kemarin masih mikirin ini, ngomong itu, nipu orang sana sini gitu ya. Sering sekali roh pendakwa itu membuat orang-orang akhirnya jauh dari Tuhan, gak berani dekat sama Tuhan. Apa-apaan kamu melayani? Kamu aja masih banyak kekurangannya. Belum baca firman. Sehingga apa? Kita akhirnya, oh iya juga ya. Akhirnya kita mundur dari pelayanan. Ingat Bapak Ibu,
ada Roh Kudus. Kalau kita nggak melibatkan roh anaknya, maka roh apa yang akan mengintimidasi kita? Roh perbudakan, roh penghakiman, roh pendakwa. Itu yang akan menguasai pikiran dan perasaan kita. Makanya mulai sekarang, ingat, ada roh anaknya diam di dalam diri kita. Roh anak itu akan selalu apa? Berseru, ya Aba, ya Bapa, memberi kita keberanian untuk datang sama Tuhan, memberikan kita keyakinan kalau kita berdoa, doa kita akan dijawab Tuhan. Kalau memberi kita keyakinan kalau kita melayani, pelayanan kita disertai dan dipakai Tuhan. Kalau kita memiliki tantangan, ingat ada Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa tantangan apapun yang ada di depan kita, Tuhan bersama dengan kita, dan kita akan melihat campur tangan Tuhan yang ajaib, membela, menyertai, dan memberi kita kemenangan. Amin. Amin. Ingat, ada roh anaknya dalam diri kita. Nah, kalau Tuhan sudah begitu luar biasa mengerjakan penebusan supaya kita diangkat jadi anak, Dia memberikan rohnya kepada kita. Bagaimana kita mesti meresponnya? Bagaimana kita mesti menanggapinya? Supaya kita apa? Apa yang Tuhan sudah kerjakan itu sungguh-sungguh kita alami, sungguh-sungguh kita rasakan dalam hidup kita, supaya kita tidak lagi memandang Tuhan itu dari berkatnya saja, ya. Supaya kita tidak lagi memperlakukan Tuhan itu sebagai cukong. Nah, kalau kita pandang Tuhan itu karena mujizatnya, maka kita akan melihat Tuhan itu seperti dukun, Bapak Ibu. Kalau kita memandang Tuhan itu karena Tuhan bisa menjawab doa kita, bisa bernubuat kepada kita, maka kita melihat Tuhan itu sebagai tukang ramal, ya. Kita tidak dapat memisahkan antara penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib dan karya Roh Kudus. Kedua-duanya selalu berjalan bersama-sama. Roh Kudus, ingat Bapak Ibu, bagaimana kita tahu bahwa dalam diri kita Roh Kudus yang bekerja? Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan kita akan apa yang Yesus lakukan di atas kayu. Waktu kita mulai malas-malas, ya, aduh kayaknya hari ini panas deh udaranya, cuacanya. Udah deh, aku mau ngadem dulu lah ke pantai dulu lah. Piknik kecil-kecilan, kalau gereja kan bisa besok-besok. Nah, Roh Kudus biasanya ngomong, kamu itu loh, Tuhan udah kasih 7 hari bekerja, baru 1 hari Tuhan minta ibadah, itu pun hanya 2 jam di gereja, itu pun kamu gak mau. Oh iya juga Tuhan. Waktu kita mengalami kesusahan, penderitaan gitu ya, ada orang yang mungkin mengucilkan kita, tetangga kita, karena kita melayani, karena kita ikut Tuhan. Aduh, gini amat ya Tuhan ya, ikut Tuhan ya, berat banget. Dikata-katai, aku berbuat baik loh Tuhan, kok dikata-katai, kok dibenci seperti itu. Roh Kudus biasanya mengingatkan, ingat, lihat salib Kristus. Ini Pak, salibnya kurang besar Pak, supaya terlihat. Lihat salib Kristus, di sana dosamu udah dihapus Tuhan. Dia mencurahkan darahnya, menebus dosa-dosamu. Selesai kutuk dosamu di atas kayu salib. Kamu masih segitu, masih diomel-omelin, masih dikucil-kucilkan, kamu udah mau nyerah. Pantas gak kamu seperti itu? Iya juga ya Tuhan ya. Akhirnya kita punya kekuatan untuk terus maju, mengikut dan melayani Tuhan. Amin. Kita ditantang untuk memberi persembahan, perpuluhan kepada Tuhan. Rugi banget ini kalau aku beli bawang, ikan asin, cabai buat sambal. Enak banget ini sama anak, istriku, suamiku. Kasih persembahan lagi. Tuhan itu gak tahu. Kita juga ngerti kok Tuhan itu. Kita juga butuh ini, butuh itu. Udah besok-besok aja kita memberi. Padahal Tuhan mengetuk hati kita. Biasanya Roh Kudus ingatkan, Inang, katanya, Tuhan lakuin apa di atas kayu salib? Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berikan anaknya yang paling dia kasihi. Artinya kalau Tuhan Allah berikan anaknya, berarti apa? Dia berikan segalanya buat kita. Lalu kita juga kan, kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan segalanya buat kita. Lalu kita nyanyi,
Kaulah segalanya. Sekarang memberi berat hati. Benar nggak Tuhan itu segalanya? Iya Tuhan ya, ampuni aku Tuhan. Tuhan sudah memberikan segalanya. Aku baru masih ditantang memberikan sebagian, mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan. Itu pun berat. Ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku mau taat, aku mau belajar memberi dari kekuranganku. Amin. Biasanya Bapak Ibu, dan yang pasti terjadi waktu kita hidup seperti ini, justru berkat-berkat yang datang kepada kita. Amin. Berkat-berkat yang mencari kita. Itulah rahasia kerajaan sorga. Rahasia kerajaan sorga itu kita tidak bisa alami kalau kita apa? Kalau kita hidup untuk diri kita sendiri. Kalau kita hidup untuk kemauan kita sendiri. Tapi waktu kita hidup karena salib Kristus, waktu kita memandang salib Kristus itu tidak lagi sekedar pajangan, tidak sekedar lagi aksesoris. Tapi waktu kita memandang kayu salib itu, kita melihat kemuliaan Tuhan ada di sana. Waktu kita memandang salib itu, di situ harusnya aku mati, tapi Tuhan mati bagi aku. Waktu kita memandang salib, harusnya kita takjub, kagum, hormat, melihat kekayaan, keagungan, kemuliaan Tuhan. Tuhan nyatakan kepada kita lewat anaknya yang tersalib, menebus dosa kita, mati untuk kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang hidupnya berbeda. Tadi di awal ya, kalau Tuhan angkat kita jadi anaknya, berbeda nggak hidup kita? Masa depan kita hidup berbeda nggak? Berbeda. Kalau kita memandang salib Kristus, hidup kita pasti berbeda. Kita menjadi orang yang tampil beda. Cara kita berdoa pun berbeda. Cara kita melayani pun berbeda. Cara kita memberi pun berbeda. Tidak lagi memberi, kalau aku beri, apa yang aku dapat ya? Kalau aku baik sama Amang Sianu, apa yang aku dapat ya? Enggak lagi seperti itu. Di atas kayu salib, saya sudah menerima penghargaan. Di atas kayu salib saya sudah menerima berkat yang terbesar, mujizat terbesar. Sekarang saya mau menjadi berkat buat orang lain. Sekarang saya mau menjadi jawaban atas pergumulan orang lain. Hidupmu pasti berubah, hidupmu pasti berbeda. Kesetiaan kita melayani pun berbeda. Kesetiaan kita berbakti di gereja ini berbeda. Ibu-ibu pasti berbeda perlakuannya sama suami. Bapak-bapak juga hidupnya berbeda perlakuannya sama suami. Tidak lagi apa? Jual beli gitu ya. Nih, aku udah beresin rumah, rapi-rapi bersih. Mana uang jajan? Mana? Aku udah setrikain bajumu, aku udah masain. Ayo traktir dong gitu ya. Udah, aku udah traktir kamu. Aku sudah jajanin, beliin baju, beliin sepatu. Sekarang, ayo dong, kamu masakin saksang dong sama aku. Jual beli. Tapi kalau istri, suami yang sudah memandang salib Kristus itu sebagai kekayaan, kehormatan, ya, sebagai mujizat terbesar, Tuhan, Engkau sudah menebus aku. Aku mau, aku menjadi jawaban. Tuhan sudah memberkati aku. Aku mau lewat hidupku, orang-orang terdekatku, suamiku, istriku, merasakan berkat itu. Lewat perkataanku, lewat perbuatanku, lewat sikapku. Maka rumah tangga seperti ini akan menjadi rumah tangga yang menjadi berkat, menjadi kesaksian, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Tanpa salib Kristus, Bapak Ibu, kita akan selalu melihat Tuhan itu berguna. Kalau aku melayani, aku dapat apa? Kalau aku ke gereja, aku dapat apa? Kalau aku baik sama orang itu, aku dapat apa? Gitu. Selalu akan melihat Tuhan itu berguna. Sesungguhnya kalau kita datang kepada Tuhan untuk mendapatkan sesuatu, kita tidak sedang menyembah Tuhan. Tapi kita sedang menyembah siapa? Menyembah diri kita sendiri. Makanya orang Kristen selama apapun dia, sehebat apapun dia melayani, kalau dia memandang Tuhan itu berguna, hidupnya gak akan berubah, malah menjadi batu sandungan. Ingat, dengar baik. Jemaat Gereja Baptis BPW Tanjung Marawa
tidak dipanggil Tuhan menjadi jemaat yang memandang Tuhan itu berguna. Amin. Tuhan memanggil jemaat di tempat ini untuk memandang Tuhan itu segalanya. Pasti warisan kerajaan sorga itu otomatis menjadi bagian kita. Kenapa kita nggak melihat apa yang dijanjikan, apa yang disediakan, apa yang Tuhan kerjakan itu terwujud dalam hidup kita? Kenapa? Kita nggak hidup sebagai anak. Makanya warisan itu nggak ngalir. Yang kita kejar adalah yang kita inginkan sama Tuhan. Yang kita kejar adalah tangan Tuhan, bukan wajah Tuhan. Tangan itu diberikan pemberian Tuhan. Wajah Tuhan itu berikan apa? Kemauan Tuhan. Kita sering selalu mencari tangan Tuhan, berkat Tuhan yang kita mau. Seharusnya kita cari itu wajah Tuhan. Yang Tuhan mau apa Tuhan dalam hidupku? Aku mau hidup sebagai anak-anak-Mu. Jadi lewat karya Yesus Kristus itu di atas kayu salib menebus kita, menjadikan kita anaknya. Dan lewat Roh Kudus kita menghidupi identitas kita yang baru. Tadinya kita adalah budak, tadinya kita adalah orang berdosa, tapi waktu Roh Kudus, Roh Anaknya tinggal dalam diri kita, yang selalu mengingatkan kita, yang selalu mengajar kita, yang selalu menuntun kita, akhirnya kita bisa menghidupi identitas kita yang baru. Apa identitas kita yang baru? Anak-anak Kenapa Bapak Ibu melayani selama ini? Siapa yang melayani selama ini supaya diberkati Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang memberi selama ini supaya usahanya diberkati Tuhan berkali-kali lipat? Angkat tangan. Iya, nggak apa-apa, jujur, bagus. Ya. Siapa yang melayani selama ini supaya semakin disayang Tuhan? Angkat tangan. Supaya semakin disayang Tuhan. Nggak mau? Puji, bagus, makasih jawabannya. Mulai sekarang, ya, kita melayani, kita beribadah, bukan untuk semakin disayang Tuhan, bukan supaya diberkati Tuhan, bukan supaya dosanya dihapus Tuhan, tapi kita melayani, kita beribadah, kita berbakti, karena kita menghidupi identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita mewujudkan rasa syukur kita atas pengorbanannya di atas kayu salib. Bukan lagi supaya kita itu udah dikasihi Tuhan di atas kayu salib. Kita itu dikasihi Tuhan bukan karena apa yang kita lakukan. Bahkan Ia mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Waktu Bapak Ibu belum menyebut nama Tuhan, belum masuk ke gereja, belum panggil nama Tuhan, Dia udah mati buat kita. Dia mengasihi kita. Bahkan Dia sudah menjamin berkatnya di atas kayu salib. Makanya Dia katakan udah selesai. Berkat segala yang kita perlukan Dia udah jamin di atas kayu salib. Tapi kok kita nggak rasakan selama ini gitu ya? Kenapa? Karena kita lupa menghidupi identitas kita. Kita lebih suka hidup sebagai budak. Kita lebih suka memperlakukan Tuhan itu berguna. Kita lebih suka memandang tangan Tuhan daripada wajah Tuhan. Makanya berkat-berkatnya jauh. Hidup kita nggak berubah. Kekristenannya menjadi kekristenan yang rutinitas. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Sehingga mulai hari ini, rahasia kebenaran Tuhan ini boleh digenapi di jemaat Tuhan di tempat ini. Beribadah, melayani, memberi, berbuat baik, kita lakukan sebagai ungkapan menghidupi identitas kita sebagai apa Bapak Ibu? Anak-anak Allah. Kalau kita hidup sebagai anak-anak Allah, berkat nggak usah dicari, nggak usah dikejar. Warisan itu otomatis. Amin. Warisan itu otomatis. Ya, berkat kesehatan, berkat umur panjang, berkat pemeliharaan, semua itu dalam kedaulatan Tuhan. Semuanya itu bukan lagi sesuatu yang harus kita kejar. Kalau itu yang kita kejar, berarti Tuhan itu kita pandang Tuhan itu berguna buat kita, bukan segalanya. Lihat kayu salib. Tuhan itu adalah Bapa kita. Bapa yang penuh kasih. Bapa yang memberikan segalanya buat kita. Kalau kita melihat Tuhan itu Bapa, maka hidup kita berbeda. Hidup kita akan menjadi berkat, menjadi kesaksian. Maka hidup kita tidak akan lagi pernah sama
maka kita akan menang terhadap roh perbudakan tadi. Hidup kita tidak lagi digerakkan oleh ketakutan. Nanti kalau nggak ibadah, nanti nggak diberkati Tuhan, Tuhan marah. Nanti kalau nggak memberi, nanti Tuhan marah, Tuhan nggak berkati gitu ya. Kita nggak lagi hidup dengan seperti itu, tapi hidup dengan rasa syukur. Kita menghidupi identitas kita sebagai anak. Kenapa kita melayani? Kenapa kita beribadah? Kenapa kita berbuat baik? Karena apa, Bapak Ibu? Mengucap syukur. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib menjadikan kita anak-anak Allah. Sehingga Tuhan itu adalah Bapa kita, dan kita adalah anak-anak Allah. Amin. Yang diberkati boleh tunduk kepala. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu, sudahkah kita memandang salib Kristus selama ini begitu indah? Sudahkah kita memandang salib Kristus itu begitu ajaib, menjadi kekuatan kita, menjadi kekayaan dalam kehidupan kita? Karena di atas kayu salib Dia yang jauh menjadi dekat. Kita yang terpotong, terputus dengan Allah menjadi terhubung kembali. Sehingga mulai hari ini Bapak Ibu, salib itu bukan lagi sekedar pajangan, bukan sekedar aksesoris, tapi kita melihat salib itu indah. Salib itu penuh dengan kemuliaan. Salib itu penuh dengan keajaiban. Pertanyaan untuk kita semua di tempat ini, apakah kita melihat Tuhan itu indah? Apakah selama ini kita sudah melihat Tuhan itu indah, Tuhan itu mulia, Tuhan itu segalanya? Atau selama ini kita hanya melihat Tuhan itu berguna, bermanfaat buat kita? Apakah kita hanya memandang kepada kebaikan Tuhan yang menjadi terobosan untuk jasmani atau pemeliharaan hidup kita yang panas saja? Ataukah sudah kita memandang karya kekal penebusannya melalui salib? Serta sudahkah saudara merasakan keintiman dalam kasih Bapa? Ya Tuhan, aku yang penuh dosa, aku yang sudah dihukum, aku seharusnya binasa, Kau angkat jadi anak-Mu Tuhan. Ini berkat yang terbesar dalam hidupku. Aku bisa memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Sudahkah saudara mengalami keintiman dengan Bapa? Kalau ternyata selama ini kekristenan yang kita jalani memandang Tuhan itu berguna, kita hanya mengejar tangan Tuhan, mengejar berkat-berkat Tuhan, selalu berpikir apa yang ku dapat kalau ku taat perintah Tuhan. Kalau itu saudara, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan memanggil engkau bukan menambah deretan jemaat yang tanpa kuasa. Tuhan memanggil engkau bukan menambah deretan gereja yang hidupnya sama seperti dunia. Tapi Tuhan memanggil engkau menjadi jemaat yang berbeda, yang menggenapi maksud-maksud dan rencana Tuhan. Menjadi jemaat yang membawa perubahan, menjadi jemaat yang membawa salib Kristus, menjadi jemaat yang menyatakan kemuliaan, keindahan salib Kristus, supaya lewat hidup kita, gereja kita, banyak orang akan memanggil Tuhan ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah untuk setiap anak-anak-Mu. Jangan ada yang terlewatkan ya Tuhan. Biar kami sungguh mengalami kebenaran-Mu Bapa, dan hidup kami tidak akan pernah sama. Hidup kami akan menjadi jawaban atas pergumulan banyak orang lain, banyak orang. Hidup kami akan menyatakan keindahan, kemuliaan, kekayaan salib Kristus.
Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau ada di setiap pikiranku.